Ketemu lagi dengan bimbingan belajar Suwarna Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas dimensi 3. Pada dimensi 3, yang sering keluar adalah kubus, balok maupun limas. Sebelum kita masuk ke soal-soal, mari kita ketahui rumus-rumus kubus dahulu. Perhatikan di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang sisi A satuan. Titik B ke titik G ini disebut diagonal sisi atau diagonal bidang. Titik A ke F itu juga diagonal sisi, sisi yang depan. Titik E ke G juga diagonal sisi, sisi yang atas. Titik C ke H diagonal sisi, sisi yang belakang. Rumusnya adalah A akar 2. Jarak H ke B ini disebut diagonal ruang. Jarak A ke G juga diagonal ruang. Jarak F ke D juga diagonal ruang. Dengan rumus A akar 3. Jadi kalau diagonal sisi A akar 2, kalau diagonal ruang A akar 3. Perhatikan di sini, jarak H ke B kita kasih titik T. Berapakah jarak ujung F di sini ke garis H ke B atau F ke T? Ini kita tarik garis yang tegak lurus. Jadi jarak F ke T itu rumusnya adalah sepertiga A akar 6. Atau D ke T juga sepertiga A akar 6. Jadi dari ujung atas maupun ujung ke bawah sama sepertiga A akar 6. Di sini ada bidang BDG. Kalau ditarik garis tengah ini. Berapakah jarak C ke P? Ingat ini harus ditarik garis yang tegak lurus. C ke P ini adalah jarak terdekat dari bidang BDG. Rumusnya adalah sepertiga A akar 3. Ingat, C ke P adalah jarak terdekat dari bidang BDG. Berarti yang jarak terjauh adalah E ke P. Ini yang terdekat, ini yang terjauh. Jadi EP atau jarak terjauh dari bidang BDG adalah 2/3 A akar 3. Sepertiga ditambah 2/3 sama dengan 1. Jadi yang perlu diingat, jarak terdekat adalah sepertiga A akar 3, jarak terjauh adalah 2/3 A akar 3. Sekarang titik BD ataupun AC, tengah-tengahnya kita kasih titik O. Berapakah jarak E ke O, H ke O, F ke O? Jarak E ke O rumusnya adalah setengah A akar 6. Maupun F ke O maupun H ke O adalah setengah A akar 6. Demikian rumus-rumus kubus. Mari kita lanjut ke pembahasan soal-soal ujian nasional maupun UTBK. Perhatikan soal nomor 1. Ini pernah keluar di ujian nasional anak-anak bahasa. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan kelihatan di sini panjang rusuknya adalah 8 cm. Pertanyaannya panjang PW. Jadi P ke W ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi masih ingat diagonal sisi? PW adalah diagonal sisi, yaitu A akar 2. Berarti A-nya di sini adalah 8, jadi jawabannya 8 akar 2 B. Soal nomor 2, ini juga UN anak bahasa. Jarak titik E ke D, perhatikan titik E ada di atas sini, titik D ada di bawah sini. Ini adalah diagonal sisi. ED diagonal sisi adalah
A akar 2. Berarti A-nya di sini rusuknya adalah 5, berarti 5 akar 2. Tidak ada jawabannya. Kita lihat 5 itu adalah akar 25 dikali akar 2. 25 kali 2 berarti akar 50. Jawabannya B. Soal nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5, jarak titik C ke garis FH. Sekarang saya punya kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya jarak titik C. Titik C ada di sini ke garis FH. Sekarang kita bentuk garis F ke H. Jadi garis FH. Jadi dari C ke garis FH. Masih ingat? Rumus yang dipakai adalah setengah A akar 6. Kita masukkan setengah, A-nya adalah panjang rusuknya 5, kalikan 5 dikali dengan akar 6. Berarti 5/2 akar 6. Jawabannya A. Soal nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8, jarak titik E ke garis FD. Perhatikan di sini saya sudah ada kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya adalah jarak titik E ke garis FD. Ini titik E ke garis FD. E ke garis FD. Masih ingat titik ini rumusnya adalah sepertiga A akar 6. Jadi sepertiga A-nya tinggal dimasukkan adalah 8 akar 6. Jadi 8/3 akar 6. Jawabannya C. Soal nomor 5. Titik M adalah titik tengah AB. Jarak titik E ke CM. Perhatikan, di sini saya sudah ada kubus ABCD EFGH. Diketahui titik M adalah titik tengah AB. Jadi di sini titik M. Karena rusuknya 4, berarti ini 2, ini 2 karena titik tengah. Pertanyaannya adalah jarak titik E ke CM. Ini titik E, CM-nya kita tarik garis titik. Nah, jarak titik E ke CM. Di sini tidak bisa, jadi ini proyeksinya kita cari yang lurus adalah di sini. Ini lurus. Jadi jarak E ke garis CM itu proyeksinya adalah E ke M. Lah kalau sudah seperti ini, kita tahu ini adalah Pythagoras dengan tegak lurusnya di sini. Ini 2, di sini 4. Berarti EM adalah akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi akar 16 ditambah 4 yaitu akar 20. Akar 20 dijabarkan akar 4 kali akar 5. Akar 4 adalah 2 akar 5. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Panjang rusuknya adalah 2 akar 3. Jarak titik H ke ruas AC. Di
sini sudah ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 2 akar 3. Jarak titik H, kita cari titik H adalah ini, ke ruas AC. Jadi AC. Jadi ini jarak H ke ruas AC, pasti ada di tengahnya sini, tegak lurus. Jadi sama dengan F ke sini juga sama, G ke sini juga sama. Masih ingat rumusnya adalah setengah A akar 6. Setengah A akar 6. Berarti setengah A-nya adalah 2 akar 3 dikali akar 6. Ini coret. Jadi akar 3 kali 6 18. Akar 18 itu akar 9 dikali akar 2. Jadi 3 akar 2. Jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Panjang rusuknya 12, segitiga KLMN OPQR, titik T tengah ruas PR, jarak O ke garis KT. Coba perhatikan kubus berikut. Jika T titik tengah ruas PR, jadi P sama R itu ini, T adalah titik tengahnya. Jarak titik O ke KT, jarak O ke KT. Ini masih ingat, ini kalau dibuat bidang K, P, R, ya. Di sini K, P, R, ini menjadi bidang. Jadi diagonal bidang KPR itu garis tengahnya adalah TK. Jadi pertanyaannya sekarang, titik O ke garis KT berarti O ke U sini. Berarti ini adalah diagonal bidang, ini jarak terdekat. Masih ingat diagonal bidang yang jarak terdekat. Jadi titik O ke U, atau di sini saya tulis OU sama dengan sepertiga A akar 3, karena ini jarak yang terdekat. Kalau jarak yang terjauh M ke U adalah 2/3 A akar 3. Karena pertanyaan adalah O ke garis KT, berarti jarak yang terdekat, berarti sepertiga A akar 3. Jadi di sini OU sama dengan sepertiga, A-nya panjang rusuknya adalah 12 dikali akar 3. Jadi 4 akar 3. Jawabannya B. Soal nomor 8. Jarak titik C ke bidang AFH. Perhatikan di sini saya sudah ada kubus ABCD EFGH. Jarak titik C itu ini ke bidang AFH. Kita cari bidang AFH. AF sama AH. Lah, di sini adalah titik tengahnya. Kita sudah tahu, jadi jarak C ke AFH adalah bidang yang terjauh. Kalau E ke AFH ini adalah yang terdekat. Jadi kalau misal pertanyaannya E ke AFH, atau di sini saya kasih titik T, berarti ET adalah yang terdekat, adalah sepertiga A akar 3. Tapi pertanyaannya adalah jarak titik C ke AFH, berarti bidang yang terjauh. Jarak yang terjauh berarti C ke titik T adalah 2/3 A akar 3. Jadi 2/3 nilai A rusuknya adalah 4. Di sini dikalikan dengan 4 akar 3.
Jadi jawabannya 8/3 akar 3. Jawabannya E. Soal nomor 9. ABCDEFGH panjang rusuknya 8. Jarak titik C ke bidang BDG. Oke, di sini sudah ada kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya jarak titik C, kita cari dulu. C di sini ke bidang BGD. Kita B ke G, terus B ke D. Lah, dari bidang ini kita sudah tahu, ini kita tarik garis tengahnya. Ini kita misalkan jaraknya di sini adalah kita cari titik garis titik T. Jadi dari C ke T ini adalah jarak yang terdekat. Kalau dari E ke T ini adalah jarak yang terjauh. Karena pertanyaan adalah C ke BGD, berarti jarak yang terdekat. Berarti CT sama dengan 1/3 A akar 3. Jadi 1/3 A-nya di sini adalah 8 akar 3. Berarti jawabannya 8/3 akar 3. Jawabannya D. Soal UTBK tahun 2019. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A, jarak titik F ke bidang EBG. Oke, di sini kita sudah ada kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya adalah jarak titik F. Kita cari titik F-nya. Ini jarak titik F ke bidang EBG. Kita bentuk bidangnya dulu. EBG, dari E ke B, setelah itu G. Nah, ini bidangnya sudah tahu. Dari sini kita sudah bisa lihat kalau F ke bidang EBG adalah jarak terdekat. Kalau D ke bidang EBG adalah yang terjauh. Misalkan di sini ada titik T-nya. Saya taruh di sini. Titik T. Berarti jarak F ke T. Ini pertanyaannya. Berarti FT adalah jarak yang terdekat dari bidang ini. Berarti 1/3 A akar 3. Atau jawabannya adalah A/3 akar 3. Jawabannya A. Demikian pembahasan soal-soal ujian nasional maupun UTBK. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video-video kami berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.